Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak DKM Masjid Al-Hikmah, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan bertalawul ilmi, bermajlis ilmu, menuntut ilmu. Lalu kita jangan lupa niat sambil i'tikaf sampai selesai. Mudah-mudahan sesuai dengan niat kita, Allah akan memberikan balasan kepada kita, karena disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, setelah selesai salat dia duduk sambil berzikir, sambil membaca Quran sampai tibanya waktu Isra, ditutupnya dengan 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah Isra, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Jadi kalau ingin dapat pahala haji umrah, bagi yang belum ada rezeki untuk berangkat umrah, maka habis salat subuh jangan balik duduk di masjid. Kalau waktunya 90 menit setelah azan subuh, 90 menit setelah azan subuh. Berarti kalau kurang lebih tadi azan subuh 4.40 contohnya, maka 5.40 tambah 30 berarti berapa tu Pak? Jam 6 lewat 10 sudah masuk Isra. Ya. Tentang Isra ini 2 pendapat para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz mengatakan bahwasanya itu adalah awal daripada salat duha. Ya, sedangkan Imam Ghazali menyebutkan itu adalah Isra. Ya, intinya sama-sama 2 rakaat sunnah. Yang niat Isra silakan, yang niat duha juga silakan. Intinya pahalanya mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi jangan pula mentang-mentang dapat pahala haji umrah akhirnya ditanya kapan berangkat umrah. Aku tak berangkat lagi. Kenapa? Karena kata Pak Ustaz tak perlu capek-capek lagi pergi umrah, sudah bisa dapat pahala Masjid Al-Hikmah katanya pula. Akhirnya viral kan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita luangkan waktu, apalagi ini 10 terakhir Ramadan. Ya. Amalan Nabi sebelum kita masuk ke kajian 10 malam terakhir Ramadan ini adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Nah, cuma kalau kita ini kan tak pula macam, jangankan macam Nabi. Kalau orang kampung dulu 11 bulan kerja, 1 bulan libur. Orang dulu Jadi mulai dari Syawal sampai Sya'ban
bisa. Macam-macam kita ini tak bisa. Cuma walaupun kita tak maksimal sebagaimana orang dulu, sebagaimana para sahabat, sebagaimana baginda Rasulullah SAW, tapi tetap luangkan waktu untuk iktikaf. Gimana caranya Ustaz? Nah, kalau caranya itu kita contoh tidurnya Nabi. Tidurnya Nabi itu standar kalau di luar Ramadan, lepas Isya tidur. Lepas Isya tidur. Bangun jam 11 atau jam setengah 12. Nah, kalau kita kan Ramadan ini tak bisa tidur habis Isya, maka tidurnya kita insya Allah selesai tarawih paling lamanya itu jam 9. Itu pun faktornya banyak. Kalau tidak bilannya lambat, imamnya lambat. Ya kan? Kalau tidak imamnya lambat, yang ceramah pula lambat. Nah, antara itu dia tu. Ya kan? Pokoknya maksimal pukul 9. Itu selesai. Balik langsung tidur. Habis itu pasang alarm jam 12 bangun Pak. Habis itu disitulah kita ibadah kepada Allah. Di rumah boleh, mau di masjid juga boleh. Cuma kalau kami biasanya itu sampai sekarang kalau di pondok saya buat. Cuma kalau di masyarakat sampai tahun lalu saja. Kalau tahun ini dibuat takut jamaahnya belum pernah, jadi takut tidak ada pula yang ikut. Biasanya kami 10 malam terakhir Ramadan itu mengadakan qiyamul lail. Start jam 12 sampai sahur berjamaah. Itu tadi makanya saya tak usulkan tak ada sponsor sahurnya. Jadi susah. Ya. Nah, kalau ada sponsor sahur bisa kita buat. Tapi tahun depan insya Allah. Itu pun kalau panjang umur. Yang penting niat dulu kan. Yang penting. Ya. Kalau malam terakhir itu Pak. Jadi di situ 1 juz 1 malam paling sedikit. 1 juz 1 malam. Tapi sholatnya itu tak juga langsung macam model tarawih. Dia selesai 2 rakaat, gimana tahan? Tidak, ngaji dulu ke Ustaz. Ngaji 10 menit, 15 menit, zikir dia ngaji, dia wudhu, dia terserah dia lah. Gitu, ya. Habis itu, mana? Start kita. Ayo, kita start sholat. Tahan mungkin 4 rakaat aja, habis itu istirahat dulu lagi. Begitu aja Pak. Jadi bukan monoton jam 12 sampai sahur itu sholat, ya patahlah kaki itu begitu. Jadi tetap juga ada istirahat, entah baca Quran kah, atau zikir kah, atau mungkin sebagian tempat istighosah kah, itu yang macam-macam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka karena tahun ini kita tak buat ya di rumah masing-masing. Di rumah masih bangunkan istri, bangunkan anak. Kita tidak tahu apakah Allah menakdirkan kita mendapatkan satu kemuliaan yang dimana ibaratkan di bulan Ramadan itu ialah bintangnya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ibaratkannya inilah pialanya itu. Ibaratkan kalau kita sedang berlomba di bulan Ramadan ini, maka pialanya itu hadiahnya adalah Lailatul Qadar. Yang dimana siapapun yang menemukan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa Ustaz? 85 tahun kurang lebih. Sedangkan umur kita kata Nabi baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun dah payah tu Pak. 50 dah mulai nampak kolesterol, asam urat, ginjal lah, entah apa penyakit dia. Maka betul-betul kita berharap bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Latar belakang terjadinya Lailatul Qadar ini Bapak Ibu, ini adalah hadiah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah untuk kita. Kenapa? Karena dulu waktu ketika Nabi menceritakan bagaimana kualitas daripada ibadah orang-orang terdahulu, umat-umatnya sebelum umat
Yang muda-muda itu siapa? Ya, contoh yang terkenal Ali bin Abi Thalib paling terkenal. Baru setelah itu siapa lagi? Lain. Itu kan. Tapi umumnya banyak yang tua. Menangislah mereka. Kenapa? Karena ingat umur lebih banyak dosa daripada amal. Akhirnya karena mendengar sahabat itu sedih, maka diturunkanlah yang namanya Lailatul Qadar. Karena orang dulu itu, contoh umatnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh saja dakwah 900 tahun. Bagaimana umurnya? Dakwahnya saja 900. Apalagi umur, maka otomatis umat-umatnya Nabi-Nabi terdahulu itu kuantitas dan kualitas ibadahnya lebih hebat daripada kita. Lebih hebat daripada secara kuantitas dan kualitas. Kita tengoklah, sedangkan sujud saja ya banyak juga beberapa masjid itu komplit jamaah. Allah betul. Saya dulu pernah jumpa salah satu masjid itu. Saya keluar dari masjid itu. Kenapa? Karena waktu itu saya baca surah An-Naba saja. Surah An-Naba itu surah pembuka juz 30 yang saya baca subuh kemarin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dibacanya kapan? Subuh. Waktu itu saya baca subuh, bukan maghrib. Kalau maghrib salah, bukan salah sholatnya, tetapi tidak melihat sikon, salah di sikonnya. Tetapi kalau di waktu isya, di waktu subuh, kalau ada imam dimanapun kita sholat agak panjang ayatnya, biasa aja. Itu memang sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjangnya pun masih panjang yang standar. Jangan pula yang macam di film STTV itu. Pernah bapak tengok? Ya. Yang imam dia buat dibaca kan Al-Baqarah itu sampai habis ya. Nah, kalau itu salah betul kalau itu. Dibacanya Al-Baqarah sampai habis. Berapa juz Al-Baqarah itu Ustaz? 2 juz setengah. 2 juz setengah dibantingnya itu sholat. Apa nggak meriang jamaah dulu lah. Saya kalau nampak di video itu ada jamaah yang keluar satu orang itu ketawa saya. Iya. Yang lainnya semua pokoknya sampai terang hari itu baru selesai sholat di pagi. Kalau itu salah. Tapi kalau masih yang wajar-wajar panjangnya, maka kita tidak boleh. Jadi waktu itu setelah saya baca itu sudah selesai salam, mengamuk ketuanya itu. Ustaz, sudah saya bilang jangan baca ayat panjang-panjang, bacanya udah. Ini susah kita. Jamaah yang dimuliakan dari rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala. Memang seorang imam itu tidak hanya sekedar alim, tapi harus bijaksana. Alim dia, tapi harus bijaksana juga. Punya ilmu, setelah itu dia melihat sikon jamaah. Kalau tengoknya yang tua-tua semua, baru agak sedikit. Tapi kita tengok waktunya juga. Contoh kayak Jumat di Batam ini. Saya pernah tunggu di Tanjung Muca. Itu numpuk jamaah itu. Lagi khutbah waktu itu, rupanya setengah jam di kawasan industri Burgi jamaah. Khutbah itu khotibnya. Kenapa? Karena khotibnya tidak melihat sikon. Makanya kan kita di Batam ini khususnya apalagi daerah-daerah kawasan PT Batu Ampar kalau yang dekat-dekat sini ya Pak, itu 15 menit maksimal. Saya ada itu PT Pak Sosial namanya Pak, saya setiap Jumat tinggal di sana itu pokoknya nggak ada cerita 1:30 selesai. Paling lama tuh, 1:30 selesai, bukan khutbahnya, sholatnya harus selesai. Kalau seandainya waktu sholat Jumat itu jam 12:15, ya udah 15 menit lah sholat sama khutbah. Kalau gitu, mau ditarget.
menyesuaikan dengan si korban. Cuma yang sering orang banyak hilang kalau terkait khutbah Jumat contohnya, orang panjang di khutbah, sholatnya pendek. Seharusnya gimana? Terbalik nih Pak. Seharusnya khutbahnya yang pendek, sholatnya yang agak panjang. Makanya sunnah rakaat pertama Jumat itu setelah baca Fatihah adalah membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Karena nggak panjang tuh. Cuma tadi kata khutbah panjang terakhir ayat sholatnya ngomong. Ini kadang gitu Pak. Bukan dibalik. Makanya kan ketika khutbah Jumat itu pun tak boleh keluar daripada inti mengajak orang takwa kepada Allah. Ini kata khutbah Jumat ngajar biksu pula kawan di situ. Tak cocok tu lain majlis ini. Ya. Bukan itu forumnya. Itu bukan forum untuk di tempat Jumat. Intinya ajak takwa. Ada pujian kepada Allah, ada salawat kepada Rasulullah. Setelah itu ada mengajak takwa, ada wasiat takwa, ittaqillah, katanya kan, takutlah kepada Allah. Habis itu ada doa kepada kaum muslimin dan muslimah. Selesai. Itu saja daripada rukun khutbah Jumat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk sholat, contoh sholat subuh itu wajar, itu wajar. Tapi panjangnya pun panjang yang standar, bukan yang berlebihan. Apalagi nanti mana tahu bapak ibu ada rezeki haji umroh, jadi tak terkejut. Ya, terutama tentang terkait sujud sajadah ini, itu setiap subuh di Makkah Madinah itu yang pakai sajadah. Cuma agak panjang lagi kalau di sana, Pak. Kenapa? Karena yang kita tadi rakaat pertama kedua itu namanya surah sajadah. Itu dibagi dua. Kenapa? Karena kalau di Batam umumnya dibagi dua, tak sanggup jamaah. Kalau sunnah Nabi-nya bagaimana? Sajadahnya yang rakaat 1, 2 tadi dibaca di rakaat pertama saja. Di rakaat yang keduanya baca apa? Surah Al-Insan. Itu Pak. Makanya nanti malah tahu bapak jadi tidak terkejut. Tak biasa kami di Al-Hikmah. Jadi kan begitu. Apalagi macam di Batam ini, hampir rata-rata masjid pun sudah memakai sujud sajadah khusus hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mau tarawih kepengen merasakan 1 juz 1 malam, nanti malam bapak-bapak boleh jalan-jalan ke Masjid Sultan. Jalan-jalan. 1 juz 1 malam. Saya yakin kalau baru perdana buka begitu. 1 juz 1 malam. Ya. Nah, cuma kalau di Masjid Agung Batam Center enggak. Dia masih alhaakumut takatsur katanya gitu ya. Nah, karena yang habis-habis semua imamnya di Masjid Sultan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di 10 malam terakhir manfaatnya luangkan waktu baca Quran, iktikaf kita, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang paling harus sering kita baca di 10 malam terakhir ini adalah doa yang kita baca pas setelah selesai witir. Apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu disuruh Pak dibaca. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung kita bisa berada di penghujung Ramadan ini. Tadi pagi saya pas mau berangkat ke sini Pak, ada yang meninggal. Berarti tak seberuntung kita. Maka kita beruntung, bersyukur kita. Itu sebabnya dalam perkara dunia kita lihat yang di bawah kita. Untuk urusan akhirat kita tengok yang di atas. Maka dengan menengok itu, makanya saya kadang Pak mengambil hikmah lewat dunia itu setiap hari itu ada hikmah. Setidak-tidaknya ingat mati. Ingat mati. Tiap hari lewat kuburan.
kita kadang membuat kita bersyukur kepada Allah. Maka beruntung betul kita masih bisa hidup sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan kiranya harapan kita sampai nanti akhir daripada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja kajian kita pada pagi hari ini, lanjutan daripada kajian kita yang terakhir sebelum masalah zakat, yaitu tentang 10 sebab agar kita dicintai oleh Allah. Kemarin yang pertama itu apa? Membaca Quran dan menghayati, mengamalkan makna-makna. Cuma membaca Quran, sekali lagi kami ingatkan ada aturannya. Warattilil Quran tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Cepat boleh. Contoh baca Fatihah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah atau tidak? Nah. Kenapa? Karena waqaf kan habis alhamdulillahirabbil alamin 1 bulan ya. Di atas itu ada tanda waqaf. Waqafnya apa? Waqaf lam alif. Lam alif itu, waqaf lam alif itu menandakan lebih baik lanjut. Cuma kalau mau berhenti juga boleh. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau waqafnya mim. Ada waqafnya mim, di atasnya waqafnya huruf mim, maka itu harus contoh yang lagi yang sering kita salah dalam baca Quran, surah Al-Baqarah ayat kedua. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang benar mana Bu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mana yang benar? 1, 2, 3. Ada yang benar Bapak Ibu? Yang pertama, justru yang pertama itu yang salah. Yang 2, 3 itu benar. Kenapa? Karena aturannya, karena di situ ada waqaf, tapi bentuk waqafnya titik 3, 1 di atas ghaib, 1 di atas fihi. Aturannya gimana? Berhenti di salah 1 titik. Boleh berhenti di atas ghaib, boleh berhenti di atas fihi. Maka boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, boleh. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Yang salah tadi kalau lanjut dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu secara aturan waqaf dalam ilmu tajwid salah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru apa lagi yang banyak orang sering apa itu di kalimat alif lam mim yang kita bacakan orang. Alif itu berapa harokat? 1 saja. Lam berapa harokat? 6. 6 Pak. Setelah itu mim berapa harokat? 6 juga. Alif lam. Tapi ketika lam masuk ke mim, tidak langsung alif lam mim. Tidak begitu Pak. Kenapa? Karena mimnya pakai tasdid. Hukum mim bertasdid dan nun bertasdid disebut dengan wajiban ghunnah, atau disebut dengan nun syiddah atau mim syiddah. Makanya azan itu asyhadu anna Muhammad
tulisan itu asyhadu anna Muhammadar. Kenapa? Karena ada nun bertasdid dan mim bertasdid. Tapi untuk yang bertasdid ini cuma untuk nun dan mim saja. Jangan pula asal huruf yang bertasdid asyhadu anna, pula salah pula. Nah, dia cuma khusus yang nun dan mim bertasdid. Maka sebelum lam masuk ke mim, maka dia alif lam mim, la dulu 5 harokat, pas masuk dia 6 harokatnya sudah masuk ke lam, ya, baru mim. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru apa lagi yang sering contoh, yang gampang dan nampak saja. Yang benar alif lam mim shad atau alif lam mim shad. Mana yang benar? Satu atau dua? Satu atau dua? Kalau biasa dia dua. Mana yang benar? Nomor dua. Karena tulisannya itu pakai dal, tulisan latinnya itu pakai dal. Alif lam mim shad. Bukan alif lam mim shad. Itu contoh ilmu-ilmu dasar ketika kita baca. Kalau belum tahu, belum kena hukum, Pak. Enak itu, Islam ini enak, Pak. Ya. Makanya kalau ada orang di pulau mana tidak puasa karena tidak ada ustaz masuk ke situ, mau makan pisang, mau makan apa, dia lantai, dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah tahu, ini jadi masalah. Ini sudah, itu sebabnya. Sekali lagi, mana tahu, ibaratnya bukan kita ini merasa kita lebih hebat dari orang, tapi memang hukumnya tidak boleh bermakmum, berimam kepada imam yang belum fasih, itu tidak boleh. Sekali lagi kami sampaikan, bahasa Arab itu beda sama bahasa Indonesia. Syarat jadi imam itu bukan siapa yang paling tua di antara kita, bukan. Ya. Bukan siapa yang paling tua, bukan. Syarat jadi imam itu yang pertama siapa yang paling fasih. Apa paling fasihnya itu? Bagus pengucapan hurufnya. Makanya orang cadel jangan suruh imam. Ya kan? Kalau masih ada lagi yang sehat lidah, ya jangan suruh cadel. Yang pendek lidahnya itu. Fasih dulu. Setelah fasih baru ditengok siapa yang paling kuat. Nah, tadi siapa yang paling bagus makhorijul hurufnya, tajwidnya itu disebut dengan fasih. Ya kan? Contoh ada orang bisa baca gitu. Ada yang satu lo, mana yang jadi imam? Yang ro atau yang lo? Yang ro itu contoh fasihnya. Ada orang disamakannya ja, kan seharusnya kan ja, jim itu, habis itu za, setelah itu za. Ya. Kalau tulisan bahasa Indonesia-nya J, DZ dan Z. Ya. Ja, za, za. Itu yang huruf asal. Za, ja, za, za. Itu beda, Pak.
Tapi ada orang baca semua. Macam kemarin waktu kita bilang ijazah, mana pula ijazah? Ada orang sin sama shin sama semua dibaca. As-samsu kan? Samsu itu rokok. Yang mana itu syamsu, makanya wasyamsi waduhaha. Kalau syam itu artinya matahari, kalau samsu di warung rokok. Itu jelas. Maka saya jadi makhluk yang pertama apa? Fasih. Setelah itu apa? Orang yang paling kuat hafalan Qur'annya. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ada orang sama-sama fasih dia. Habis itu tengok siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sama juga tengok lagi siapa yang paling kuat hafalan hadisnya. Sama juga habis itu baru tengok siapa yang duluan akibatnya. Siapa yang duluan akhir baru balik tadi ke umur. Sama juga Ustaz, disitu tengok siapa yang paling cantik bininya. Ya ngaruh juga tuh. Sama juga Ustaz, sama-sama miswah sulawlah bini orang ini, mis jilbab kan ada juga ya. Habis itu terakhir tengok siapa yang paling ganteng orang. Betul Pak, ngaruh juga. Tengok siapa yang paling ganteng. Masalahnya mungkin kalau sama macam mana? Kalau sama-sama ada ya kan udahlah. Pipa yang gambreng kan. Tapi kan nggak mungkin sama. Nah kan mungkin sama. Pasti kan. Kalau udah kumat, biasanya belum ada satu. Itu lain cerita Pak. Itu lain cerita. Itu kondisi darurat. Maju satu tuh. Maju tuh kan? Ya semuanya satu-satu. Tapi kalau contoh ada orang alim, ya Pak, ada orang alim, kan ada orang alim ini kadang memang tak mau dia menonjolkan diri. Tahu dia yang imam tadi itu masih belepotan, dibiarinya Pak. Dosa dia Pak. Dosa dia. Maju dia. Itu tadi risikonya orang berilmu. Orang berilmu dia. Betul? Bisa. Maka dia harus maju. Makanya dulu saya banyak waktu saya imam belum ditiba itu. Kalau saya tak datang, padahal 7 kali ustaz dulu di situ. Kalau dah saya tak datang, bukan berlalu cepat dia 7 orang ni Pak. Berlalu lambat. Ini pada penyakit hati ini susah. Maka kita supaya selamat. Apalagi kalau untuk imam ini jangan itu. Kalau kita satu maju kita. Satu jadi makmum kita. Cuma tetap lebih mengutamakan ya pasti. Siapa yang dimuliakan dari rahmatullah Subhanahu Wa Taala, kecuali kan model di kampung-kampung. Kalau kita balik kampung macam kami di Sumatera, kan banyak di pinggir-pinggir jalan. Solat kita ya Allah, hancur betul. Tapi mau kayak mana? Cuma dia orang dia azan, dia mau mati imam kok gimana? Nggak ada Pak. Iya Pak. Tengok masjidnya besar, tapi itu masawi, mau siapa yang sholat? Ya kan? Antara dia koma, dia azan, dia imam. Dia nutup masjid. Dia nutup masjid. Iya Pak. Itu lain cerita. Tapi kalau di perkotaan macam di Batam ini, alhamdulillah di Batam ini sudah mulai mengarah ke yang lebih baik karena ditambah dengan banyaknya pondok-pondok tapi salur. Kalau dulu Pak 2014 saya datang, itu imam habis di Batam ini masih terhitung. Kalau sekarang rata-rata imam masjid daerah Kupang, Batam Center, Batu Haji, Sabulun itu rata-rata semua sudah habis. Rata-rata. Kenapa? Karena sudah mulai paham mereka bahwasanya tetap serahkan kepada yang ahli. Biar lebih selamat. Biar lebih selamat. Tapi bukan berarti mulai yang tak habis kita boleh jadi imam. Boleh.
Kalau saya Pak terus terang, siapapun boleh. Siapapun boleh. Kalau ada orang contoh Ustaz, saya lah gak jadi imam, silakan. Senang saya malu. Kalau bisa ya tiap hari ya kalau bisa. Ya. Apalagi generasi muda harus kita dorong supaya maju ke depan. Karena apalagi kayak di kampung-kampung, apalagi daerah kampung saya itu Pak, ya Allah, udah tua-tua, dikira mereka itu kadang masih hidup mereka dulu. Padahal pendek umur juga. Siapa kalau udah mereka meninggal, siapa yang akan menggantikan? Pasti generasi muda, anak-anak di belakang itu. Makanya kalau di Arab Saudi itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nanti berangkat ke sana ada rezeki, menengok imam-imam anak-anak umur SMP itu biasa. Kenapa? Karena memang dia yang pasih perutnya. Kita ini macam saya Pak, gigi di belakang itu mulai habis. Kenapa? Karena dulu suka pas saya mau berhenti merokok, suka betul saya makan permen dulu. Akhirnya saya makan cuma permennya kopi pula, kopi itu. Akhirnya berlubang lah begitu lah. Ngepek dah Ustaz, ngepek. Maka orang yang masih utuh giginya itu full itu. Kepastiannya kalau dia memang belajar dari kecil bagus, maka insya Allah akan pasti. Kan pasti. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka dalam membaca Quran ini ada aturan, bukan suka-suka kita. Nah, cuman itu kan proses yang penting belajar. Seandainya sampai mati pun kita tak bisa. Kalau kita belajar sudah dihitung sebagai apa? Yang penting belajar. Yang jadi masalah itu aku tahu aku salah, tapi tak belajar. Itu kok makna itu? Betul Pak? Tahu dia salah. Macam ada orang aku ini banyak dosa, tapi tak sholat. Tapi dia punya dia banyak dosa, tapi tak mau dia sholat. Ini tahu dia banyak dia dosanya, tapi tak mau dia ibadah kepada Allah. Ini kan susah. Nah, tadi kalau sadar kita banyak dosa, ya kita tobat kan begitu. Jadi sama, ketika kita memiliki kekurangan, maka kita memperbaiki sambil kita belajar, dan kita lebih nyaman menyerahkan kepada ahlinya. Contoh kalau saya Pak, saya kemarin dah ngomong sama Pak Wahyu itu, kalau ada al-barzanji gimana Ustaz? Bisanya bisa, cuma hasilnya ya tak sebagus seperti ahlinya kan begitu. Jadi kalau ada yang ahlinya, bagus ahlinya saja. Kenapa Ustaz kalau barzanji kurang? Karena kalau di Sumatera Bapak Ibu, barzanji itu yang mimpin ibu-ibu, jarang laki-laki. Jadi kalau daerah Sumatera Utara itu yang bawain barzanji itu ibu, bukan laki-laki Pak. Makanya kadang dipelajari orang. Maka jadi ya mungkin akhirnya tak pandai pula ada yang barzanji. Jamaah yang dimuliakan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kalau orang Ustaz bisa akikah, bisa. Saya paling kalau untuk ceramah sama doa mau saya sama nafalkan nama, tapi kalau untuk barzanji saya tahu. Kamu barzanji dari mana? Ada kawan Ustaz kasih, kawan begitu. Jadi kita ini pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Yang penting kita mau mengakui kekurangan kita dan mau memperbaiki kekurangan kita. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah ini, kita harus sering-sering baca Quran. Tapi setelah itu hayati Quran. Tapi itu tadi bacanya Pak, harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh para ulama. Sama kayak sholat. Kayak Nabi itu lagu, kalau dia ngaji itu lagu apa? Kalau lagi sholat, lagu jiharkah namanya lagu jiharkah. Nah, makanya para sahabat itu di belakang enak. Kenapa itu? Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
insyaallah besok subuh Sabtu kita sambung, kita nanti libur Ahad baru. Insyaallah besok kita masih bertemu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah di bulan suci Ramadan, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keberkahan umur. Bagi yang masih bekerja Allah berikan keselamatan, dan bagi yang ingin pulang kampung Allah sampaikan sampai tujuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum